Matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel ini, channel yang memberikan sebuah inspirasi dan bertemakan pendidikan. Semoga channel ini dapat berbagi kebaikan untuk kita semua. Dan mohon dukungannya untuk channel ini, subscribe, like video, dan berikan komentar yang membangun. Baik, di video kali ini kita akan belajar materi matematika SMP kelas 8, bangun ruang sisi datar dengan tema luas limas. Jadi video ini lanjutan dari video selanjutnya tentang bangun ruang sisi datar limas. Apakah sahabat matematika sudah siap? Baik, kita mulai. Sudah siap sahabat matematika? Oke, kita mulai sekarang. Luas limas. Coba perhatikan dari bangun limas ini dan jaring-jaring limas. Secara umum, luas permukaan limas adalah sebagai berikut. Luas permukaan limas itu adalah jumlah seluruh luas sisi limas. Jadi jumlah seluruh luas sisi limas ini ya. Itu namanya luas permukaan limas. Dengan demikian, luas permukaan limas tersebut adalah sebagai berikut. Luas permukaan limas ABCD itu sama dengan luas ABCD, ini alasnya, kemudian ditambah luas segitiga ABE, ditambah luas segitiga BCE, ditambah luas segitiga CDE, ditambah luas segitiga ADE. Sehingga sama dengan selanjutnya, untuk luas segitiga ini kita dalam kurungkan ini ya, kita dalam kurungkan ini tetap. Kemudian luas ABCD ini kita kasih nama luas alas ya. Kemudian luas segitiga ini ya, luas segitiga ini kita beri nama jumlah luas sisi tegaknya. Sehingga luas permukaan limas adalah luas alas ditambah luas jumlah luas sisi-sisi tegaknya. Contoh yang pertama. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh soal ya. Jika diketahui alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 cm dan panjang rusuk-rusuk tegaknya 25 cm, maka hitunglah luas permukaan limas tersebut. Kita jawab. Misal segitiganya adalah T PQRS. Segitiga PUT ini ya, segitiga PUT ini siku-siku di titik U, sehingga panjang TU ini diperoleh dari rumus Pythagoras, yaitu sisi miringnya PT kuadrat dikurangi PU kuadrat ya, itu mencari TU kuadratnya. Sehingga panjang PT kuadrat itu PT nya itu kan ini ya 25, panjang PU nya
Karena panjang sisinya PQ itu 14, berarti panjang PU nya itu setengah dari panjang PQ, yaitu setengah dikali 14 yaitu 7 ya. Jadi 7 kuadrat untuk PU kuadratnya. Sehingga 25 kuadrat itu 625 dan 7 kuadratnya itu 49. Sehingga 625 dikurangi 49 hasilnya 576. Jadi panjang TU nya akar dari 576 yaitu 24 cm. Nah, sekarang kita akan mencari luas permukaan limasnya, yaitu luas PQRS atau luas alas ditambah 4 kali luas PQT. Kenapa? Karena semua sisi tegaknya itu sama ya luasnya ya. Karena apa? Karena alasnya itu adalah berbentuk persegi. Karena sisinya persegi itu kan semua sama. Jadi otomatis luas sisi tegaknya ini juga semuanya sama. Dan karena ada 4 buah, maka 4 dikali cari salah satu luas sisi tegaknya, yaitu kita ambil PQT nya. Sehingga luas PQRS itu ya panjang PQ dikali QR. Kemudian luas PQT nya ini segitiga PQT nya yaitu setengah dari panjang PQ dikali panjang TU. Panjang PQ nya itu 14 dikali panjang QR nya 14 ditambah 4 dikali setengah dikali panjang PQ nya itu 14 dikali panjang TU nya itu 24. Sehingga 14 dikali 14 itu 196 dan 4 dikali setengah kan 2 ya. 2 dikali 14 28. 28 dikali 24 672. Sehingga 196 ditambah 672 hasilnya 868 cm persegi. Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 868 cm persegi. Contoh yang kedua. Sebuah alas limas TABCD berbentuk persegi dengan panjang rusuk 10 cm dan tinggi limas 12 cm. Hitunglah luas limas tersebut. Nah, itu ada gambar juga proses menggambarnya ya. Biar sahabat semuanya juga belajar untuk menggambarnya. Kita akan bahas ya sahabat matematika. Kita jawab, luas alas itu adalah luas persegi ABCD, yaitu tadi ya panjangnya sisi dari alasnya itu adalah 10, berarti 10 dikali 10 karena luas persegi itu sisi kali sisi. Hasilnya 100 cm persegi. Untuk panjang EF ini itu diperoleh dari setengahnya panjang AB, yaitu setengah dikali 10 hasilnya 5 cm. Perhatikan bahwa segitiga TEF itu siku-siku di E ya. Nah, karena segitiga TEF itu siku-siku, maka berlaku rumus teorema Pythagoras, sehingga panjang TF kuadrat itu sama dengan panjang TE kuadrat ditambah panjang EF kuadrat. Untuk TE kuadratnya itu 12 cm ya, tadi diketahui. Kemudian panjang EF nya itu yang kita cari ini 5 cm. Sehingga 12 kuadrat itu 144 ditambah 5 kuadrat itu 25.
12 kuadrat maksudnya adalah 12 dikali 12, dan 5 kuadrat itu maksudnya 5 dikali 5, sehingga 144 ditambah 25 itu hasilnya 169. Jadi TF nya itu akar 169 yaitu 13 cm, karena 13 dikali 13 itu 169. Jadi luas segitiga TAB ini itu sama dengan luas segitiga TBC sama dengan luas segitiga TCD sama dengan luas segitiga TAD, sehingga luas TAB itu ya sama aja dengan luas TBC ya. Berarti setengah dikali panjang BC dikali panjang TF. Panjang BC nya itu 10 ya, karena sisinya itu 10, dan TF nya yang kita cari ini adalah 13, sehingga setengah kali 10 kan 5 kali 13 itu hasilnya 65 cm persegi. Sehingga untuk mencari luas permukaan limasnya yaitu luas ABCD ditambah 4 kali luas TAB. Luas ABCD itu ini ya 10 cm persegi, dan luas TAB nya itu adalah 65 cm persegi, sehingga kita tuliskan 100 ya ditambah 4 dikali 65, sehingga 100 ditambah hasil perkalian 4 dikali 65 itu 260. Jadi 100 ditambah 260 itu hasilnya 360 cm persegi. Jadi luas permukaan limas yaitu 360 cm persegi. Contoh yang ketiga. Diketahui limas segi 4 beraturan TABCD di mana panjang AB-nya itu 10 cm, panjang apotema itu 13 cm. Hitunglah panjang TE dan luas permukaannya. Kita jawab. Nah, ini proses menggambarnya ya, biar sahabat semuanya juga mengetahuinya cara menggambarnya. Untuk panjang TE itu diperoleh dari akar dari 13 kuadrat dikurangi setengah dikali 10 kuadrat. Kok bisa ini? Nah, saya jelaskan ya. TE ya itu segitiga TE ke sini ya, kemudian kembali ke ini ya, segitiga ini itu kan siku-siku di E, berarti bisa menggunakan rumus Pitagoras. Jadi untuk mencari panjang TE itu ya panjang atau apotemanya ini itu dikuadratkan, kemudian dikurangi panjang ini dikuadratkan. Panjang apotemanya itu kan 13 cm ini ya. Panjang E ke sini itu kan setengahnya dari panjang AB. Panjang AB nya 10, setengahnya berarti 5 ya. Jadi setengah dikali 10. 5 kuadrat itu 25, 13 kuadrat itu 169, sehingga 169 dikurangi 25 hasilnya 144. Akar dari 144 itu berapa kali berapa? Ya 12 cm, karena 12 kali 12 itu hasilnya 144. Sehingga luas permukaan prisma yaitu luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegaknya. Luas alasnya itu 10 kali 10 ya, panjang kali panjang atau sisi kali sisi, ditambah 4 kali luas sisi tegaknya. Luas sisi tegaknya itu kan pakai rumus segitiga ya, yaitu setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya itu 10 nih, tingginya itu adalah panjang apotemanya yaitu 13.
sehingga 10 kali 10 itu kan 100, dan 4 kali setengah itu 2 kali 10 itu 20 kali 13 itu 260, sehingga 100 ditambah 260 itu hasilnya 360 cm persegi. Jadi seperti itu ya sahabat matematika. Kita lanjut untuk contoh soal yang keempat. Sebuah limas segi 4 seperti gambar di samping memiliki luas 304 cm persegi dan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Tentukan tinggi limas tersebut. Kita jawab. Diketahui sisi alas itu 8 cm, luas limas 304 cm persegi. Ditanyakan tinggi limas. Luas limas itu luas alas ditambah 4 kali luas limut. Kemudian luas limasnya itu kan 304 ya, dan luas alas itu kan sisi kali sisi nih karena persegi, ditambah 4 kali luas limut. Luas limutnya itu setengah kali alas kali tinggi, karena selimutnya ini berbentuk segitiga, sehingga 304 sama dengan sisinya itu kan panjangnya adalah 8 ya, berarti 8 kali 8 ditambah 4 dikali setengah dikali alasnya itu 8 kan ya, ini alasnya 8, kemudian dikali tingginya ini kan belum diketahui, kita tuliskan saja tinggi. Kemudian 304 itu sama dengan hasil dari 8 kali 8 kan 64, ditambah 4 kali setengah kan 2 kali 8 16 dikali tingginya tetap ya. Kemudian 64 itu pindah ke sini, karena di sini adalah positif, ketika pindah menjadi negatif. Jadi 304 dikurangi 64 sama dengan 16 dikali tingginya tetap. 304 dikurangi 64 itu 240. Kemudian karena ini 16 dikali tinggi, karena di sebelah kanan operasi perkalian, maka 16-nya ketika pindah di sebelah kiri menjadi operasi pembagian, sehingga 240 dibagi 16 itu sama dengan tingginya, yaitu tinggi sama dengan hasil operasi dari 240 dibagi 16 itu 15 cm. Jadi tinggi limasnya adalah 15 cm. Sekarang kita masuk ke contoh yang kelima. Diketahui sebuah limas segitiga memiliki luas permukaan 300 cm persegi. Jika luas alas limas adalah 120 cm persegi, berapa luas sebuah sisi tegaknya? Kita jawab. Luas permukaan limas itu sama dengan luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Luas permukaan limas itu kan 300, luas alasnya 120, dan luas seluruh sisi tegaknya kan berarti 3 dikali luas segitiganya, atau luas sisi tegaknya itu yang berbentuk segitiga. Karena kenapa kali 3? Karena ini adalah limas segitiga dan semua sisi segitiganya itu sama ya, luas sisi segitiganya itu sama. Karena ini limas beraturan ya ini ya. Kalau tidak ada informasi berarti sama, karena kalau soalnya seperti ini ya. Sehingga untuk mencari 3 kali luas segitiga itu diperoleh dari 300 dikurangi 120, karena 120 ini positif, ketika pindah ruas menjadi negatif ya. Ini 120 itu pindah ke kiri, ini tetap di sini, ini hanya dibalik saja ya, ini saya balik nggak apa-apa. Kemudian untuk 3 kali luas segitiganya itu berarti 300 dikurangi 120 itu 180, sehingga luas segitiganya itu ya 180 dibagi 3. Karena di sini operasi perkalian, jika pindah ke ruas
satunya itu berarti menjadi operasi kebalikannya, yaitu ketika kali jadi bagi. Sehingga 180 dibagi 3 itu 60 cm persegi. Jadi luas sebuah sisi tegak limas tersebut adalah 60 cm persegi. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ke-6. Suatu limas segi 4 beraturan sisi tegaknya terdiri atas 4 segitiga sama kaki yang kongruen. Diketahui luas salah satu segitiga itu 135 cm persegi dan tinggi segitiga dari puncak limas 15 cm. Hitunglah luas permukaan limasnya. Kita jawab ya. Nah, kita harus mencari luas alas limas. Akan tetapi untuk mencari luas alas, Anda harus mencari terlebih dahulu ya panjang sisi segi 4 beraturan tersebut yang sama dengan alas segitiga, yakni luas segitiganya itu kan setengah kali alas kali tinggi. Karena luas segitiganya itu 135 dan tingginya itu 15, maka setengah dikali A-nya kan belum diketahui, biarkan saja, kemudian dikali T-nya 15, sehingga A-nya itu berarti 135 itu dibagi perkalian dari setengah dikali 15. Kemudian 135 itu kita buat ke bentuk pecahan, yaitu per 1 dibagi 15 per 2, karena 15 dikali setengah ya, 15 kali 1 kan 15 per 2. Operasi pecahan pembagian berubah menjadi operasi perkalian bentuk pecahan, yaitu 135 per 1 dikali belakangnya ini dibalik ya, 2 per 15, sehingga 135 dikali 2 itu 270, 1 kali 15 15, sehingga 270 dibagi 15 itu 18 cm. Jadi panjang sisi segi 4 tersebut adalah 18 cm. Sekarang cari luas segitiga, yakni dengan rumus luas persegi. Sekarang cari luas segi 4 yakni dengan rumus luas persegi, yaitu luas segi 4 itu kan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Sisinya itu 18 cm berarti 18 cm kuadrat, yaitu 18 kali 18 hasilnya 324 cm persegi. Kemudian hitunglah luas permukaan limas. Luas permukaan limas itu diperoleh dari luas segi 4 ditambah 4 kali luas segitiganya. Karena luas segi 4-nya itu 324 dan luas segitiganya itu 135, tinggal kita masukkan saja. Sehingga 324 ditambah hasil perkalian dari 4 dikali 135 itu 540. Jadi 324 ditambah 540 itu, sehingga hasilnya 864 cm persegi. Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 864 cm persegi. Baik sahabat matematika, saatnya kita berlatih soal. Jika tadi kita sudah menyaksikan materi tentang luas limas, maka untuk kesempatan kali ini silahkan sahabat matematika untuk mengerjakan latihan soal guna untuk mengukur kemampuan dari sahabat matematika semuanya. Baik, silahkan mengerjakan, semoga berhasil dan salam matematika. Semangat ya sahabat matematika. Kita masuk ke soal yang ke-1.
Alas sebuah limas segi 4 beraturan berbentuk persegi. Jika tinggi segitiga itu 17 cm dan tinggi limasnya itu 15 cm, tentukan luas permukaan limas. Soal yang kedua. Perhatikan gambar limas persegi di samping ini. Hitunglah luas permukaannya. Soal yang ketiga. Sebuah limas segitiga memiliki luas alas 24 cm persegi dan luas sisi tegaknya itu 10 cm persegi. Hitunglah berapa luas permukaan limas segitiga tersebut. Soal yang keempat. Sebuah limas segitiga sama sisi mempunyai sisi alas 12 cm dan tinggi alas 8 cm. Jika tinggi sisi tegak segitiga selimutnya itu adalah 20 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah titik-titik cm persegi. Soal yang kelima. Dari gambar limas OKLMN di samping, tentukan luas permukaannya. Panjang apotemanya itu 4 cm ya. Kemudian panjang sisinya itu 10 dan berbentuk ini persegi ya. Soal yang keenam. Sebuah limas segitiga mempunyai alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alas 8 cm dan tinggi 6 cm. Jika tinggi sisi tegak segitiga selimut limasnya itu 12 cm, maka luas permukaan limas itu Kita lanjut soal yang ketujuh. Diketahui luas alas limas segi 4 itu 16 cm persegi. Dengan tinggi segitiga tegak senilai 3 cm, tentukan luas permukaan limas segitiga tersebut. Soal yang ke-8. Perhatikan gambar limas tersebut. Diketahui panjang sisi alasnya itu adalah 20 cm dan tinggi limasnya itu 25 cm. Tentukanlah luas permukaan limas segi 4 tersebut jika panjang T-nya itu tinggi limasnya itu 25 cm dan panjang sisinya itu sisi alasnya 20 cm dengan berbentuk persegi ya. Soal yang ke-9. Sebuah limas segitiga mempunyai luas alas 17 cm persegi dan luas sisi tegaknya itu 13 cm persegi. Hitunglah berapa luas permukaan limas tersebut. Soal yang ke-10. Sebuah benda berbentuk limas dengan alas sebuah limas berbentuk persegi panjang.
Jika ukuran rusuk alas panjangnya 8 cm dan lebarnya 6 cm serta tinggi limas 12 cm, jika Andi ingin menutup benda tersebut dengan kain, tentukan luas kain tersebut. Soal yang ke-11. Sebuah limas segi 4 beraturan memiliki ukuran sisi yang sama, yaitu 5 cm, dan garis tinggi sisi tegaknya itu 12 cm. Hitunglah luas selubungnya. Soal yang ke-12. Diketahui sebuah limas segitiga mempunyai luas permukaan 945 cm persegi. Jika luas alas limas tersebut adalah 240 cm persegi, berapakah luas sebuah sisi tegaknya? Soal yang ke-13. Diketahui sebuah limas dengan alas persegi mempunyai luas permukaan 945 cm persegi. Jika luas sebuah sisi tegaknya adalah 80 cm persegi, berapakah panjang sisi alas limas tersebut? Soal yang ke-14. Diketahui sebuah limas segi 4 persegi memiliki luas permukaan 260 cm persegi. Jika luas sebuah sisi tegaknya 40 cm, berapa panjang sisi alas limas tersebut? Baik, sahabat matematika, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini tentang luas bangun ruang limas, disusun oleh Ikhvan Wijayanto. Dan ada sebuah motivasi kecil: jika Anda merasa tidak memiliki hal yang berharga, ketahuilah Anda memiliki hal yang tak ternilaikan, yaitu senyuman. Semoga sukses. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam damai, salam toleransi, dan salam matematika.